Kembali kepada kisah Mukhayriq, bahwa dia adalah habrun, seorang alim atau seorang ulamanya Yahudi atau seorang yang ahli ibadah mereka. Wa kana rajulan ghaniyan katsiran amwali wan nakhl. Beliau adalah seorang yang kaya raya, katsiran amwal, banyak hartanya, minan nakhli, dari kebun-kebun kurmanya, kebun kurmanya luas. Wa kana ya'rifu Rasulullah SAW bi sifatihi wa ma yajidu fi ilmihi, dan dia kenal Rasulullah SAW dari kitab-kitabnya, kenal bi sifatihi, kenal sifat-sifatnya, wa ma yajidu fi ilmihi, dan juga apa yang dia dapati dari ilmu dia tahu sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ghalaba alaihi ilfu dinihi, hanya saja dia dikuasai oleh ilfu dinihi, enggak enak sama agamanya. Ilf yakni masih bagaimana ada perasaan kepada agamanya, sehingga hatinya tahu ini nabi yang benar, ini nabi yang hak, ini nabi yang diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil, ini nabi yang diberitakan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi, ini nabi persis seperti yang diberitakan di dalam kitab-kitab mereka. Itu tahu, Mukhayriq tahu, tetapi masih ghalaba alaihi ilfu dinihi, tapi dia masih dikuasai oleh perasaan terhadap agamanya, sehingga masih belum menampakkan seperti Abdullah bin Salam. Falam yazal ala dzalika hatta idza kana yaum Uhud, maka dia terus dalam keadaan belum menampakkan keislamannya dan belum mengungkapkan isi hatinya sampai terjadi perang Uhud. Berarti sudah lama sekali, dari mulai perang Badr sampai kemudian perang Uhud. Wa kana yaumus sabti, dan perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu. Qal, maka dia mulai berbicara kepada kaumnya, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, wallahi innakum la ta'lamun anna nasra Muhammadin alaikum lahaq. Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian sudah tahu bahwa membela Muhammad SAW adalah hak, membela dia adalah kewajiban kita. Dia menyatakan bahwa membela Rasulullah SAW merupakan kewajiban kita, dan dikatakan dengan kalimat wa antum ta'lamun, kalian sudah tahu. Karena memang Mukhayriq tahu mereka orang-orang Yahudi selalu memberitakan tentang Nabi yang akan datang, nanti akan datang Nabi, nanti akan datang Nabi, sehingga rata-rata mereka sudah tahu. Maka kata Mukhayriq, antum ta'lamun, kalian sudah tahu, kalian sudah punya ilmunya, bahwa ini adalah Rasul, dan kewajiban kita untuk membela Rasul ini sejak dulu sudah memberitakan, kalau datang Rasul kita harus membelanya, kalau datang Rasul kita harus berperang, membela dirinya, berjuang bersamanya, sudah sering disebut-sebut. Maka dikatakan dengan kalimat yang seperti itu. Maka kaumnya berkata, innal yawma yawmas sabt, sesungguhnya hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu orang-orang Yahudi tidak mau keluar rumahnya. Qala, maka berkatalah Mukhayriq, la sabta lakum, enggak ada Sabtu-Sabtuan buat kalian. Kenapa demikian? Karena dia tahu ini yang datang adalah Nabi, maka kalau datang Nabi, maka syariat yang lalu sudah dirubah dengan syariat yang baru, syariat yang diatur oleh Nabi yang terakhir, sehingga urusan Sabtu-Sabtuan sudah lewat. La sabta lakum, enggak ada urusan Sabtu atas kalian. Maka thumma akhadha silahahu fa kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu, maka dia ambil perlengkapan perangnya, ambil senjatanya, kemudian dia keluar menemui Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di Uhud, bergabung dengan Rasulullah SAW. Wa ahida ila man wara'ahu min qaumi, kemudian dia memberikan wasiat, berpesan kepada orang-orang yang di belakangnya dari kalangan Yahudi yang ikut bersama dia, ya, sesungguhnya kalau aku terbunuh, in qutiltu hadzal yaum fa amwali li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna' fiha ma arahu Allah, kalau aku terbunuh maka hartaku seluruhnya untuk Nabi Muhammad SAW. Dia pergunakan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pergunakan sesuai dengan apa yang dia maukan, yang dimaukan oleh Allah kepada dia. Pesan, wasiat bahwa hartanya seluruhnya untuk Rasulullah SAW kalau dia terbunuh. Padahal dia adalah seorang yang katsirul amwal, banyak hartanya, kaya raya, banyak kebun-kebun kurmanya. Falamma qatatalan nas qatala hatta qutil,
Ketika manusia sudah mulai bertempur, maka beliau qatala, bertempur, hatta qutila, hingga beliau terbunuh. Fakana Rasulullah SAW fima balaghani yaqul, maka Rasulullah SAW pun berkata sebagaimana berita yang menyampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW mengatakan Mukhayriq khairu Yahud. Mukhayriq adalah sebaik-baik Yahudi. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amwalahu, maka Nabi pun mengambil seluruh hartanya sesuai dengan wasiatnya. Fa'ammatu sadaqati Rasulullah sallallahu bil Madinah minha, maka kebanyakan nafkah Rasulullah SAW dan semua keperluan-keperluan Rasulullah, keperluan dakwah, semuanya hampir semuanya dari hartanya Mukhayriq tadi, peninggalan hartanya Mukhayriq. Maka dikatakan Mukhayriq khairu Yahud. Wallahu ta'ala a'lam.